terkait pembahasan tentang trigonometri? Berarti cocok banget nih kalau kalian join kegiatan pada hari ini. Karena hari ini kita bakal kupas tuntas terkait konsep trigonometri dasar, supaya teman-teman nantinya bisa siap menghadapi penilaian akhir semester. Oke, teman-teman semua, kita nih sebelum mulai masuk ke sesi materi, di sini kakak ingin menyampaikan beberapa peraturan dalam kegiatan webinar pada hari ini, agar nantinya berjalan dengan lancar dan tentunya nyaman untuk kita semuanya ya. Nah, kalau langsung aja tuliskan di kolom chat Zoom ini ya teman-teman. Pertanyaan terpilih akan dijawab selama acara berlangsung oleh pemateri, moderator, ataupun dari mimin maber pada ini. Kolom chat boleh banget nih digunakan untuk mengirim komentar yang positif, kasih emoji nih, atau ngasih respon-respon ringan nih. Yang penting tetap sopan. Perhatikan juga pada layar karena nanti akan ada sesi pembelajaran interaktif dan kuis berhadiah. Wah, seru banget nih pastinya. Oh iya, kakak juga ingetin bahwa nama di Zoom wajib sesuai dengan nama yang ada diisi pada presentasi nanti ya di akhir acara, supaya memudahkan dalam proses verifikasi sertifikat dan pendataan pada kuis ataupun challenge berhadiah. Dan yang terakhir, ikuti kegiatan ini sampai selesai, sampai mengisi absensi ya teman-teman, untuk mendapatkan sertifikat dari Direktorat SMA Kemendikdasmen. Wah, semoga dengan mengikuti tata tertib ini, kita bisa belajar secara lancar dan nyaman untuk kita semua. Oh iya, tidak lupa nih, untuk Bapak Ibu Guru yang mungkin bergabung di kegiatan hari ini, boleh nih mengajak murid-muridnya untuk join pada kegiatan hari ini ya. Silahkan untuk di-share link Zoom kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu bisa menyimak pembelajaran hari ini di sini, dan semoga saja mendapatkan inspirasi untuk pembelajaran secara digital di kelas. Oke, teman-teman semua, tidak perlu berlama-lama lagi nih. Kita langsung aja masuk ke sesi utama ya. Gimana? Udah siap teman-teman semua? Oke ya, kita mulai nih. Di sesi ini nih, teman-teman kita akan diajak ngapain aja sih? Yang pertama, nanti kalian akan memahami konsep dasar trigonometri. Ada sin, cos, dan juga tan. Kemudian yang kedua, nantinya kalian akan melihat contoh-contoh soal yang sering muncul itu seperti apa sih? Dan yang ketiga, langsung latihan bareng supaya lebih siap menghadapi soal penilaian akhir semester. Oke, nah sekarang sudah hadir bersama kita bersama pemateri atau narasumber hebat kita hari ini, yaitu tutor nih, yang akan membersamai teman-teman semuanya pada kegiatan hari ini, yaitu Kak Novia Ayu Lestari. Oke, kita sambut bersama. Halo Kak Novia. Halo Bu Wiwi, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, wah gimana Kak? Semangat nih untuk hari ini? Semangat sekali nih, on fire. Oke, Wah, on siap-siap. fire sekali. Wah, luar biasa. Kami juga ini udah, wah, pengen banget denger dari pemaparan materi kakak nih. Udah nggak sabar banget nih. Apalagi teman-teman semua katanya udah siap banget untuk menerima materi tentang trigonometri. Kalau begitu, Kak Novia, waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Oke, baik Bu Wiwi. Saya ingin share screen terlebih dahulu. Oke. Halo adik-adik semua dan juga selamat sore untuk guru-guru yang juga sudah hadir di kegiatan kita Mabar bersama Ruang Murid. Dan juga saya lihat tadi banyak sekali nih yang lagi mabar juga ya. Jadi nonton bareng, nobar tuh banyak tuh. Oke, baik teman-teman. Hai, nama saya Novia Ayu Lestari. Teman-teman semua maupun adik-adik semua bisa panggil saya Kakak Novia. Saya adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, bagi nanti adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang ada di Zoom meeting ini, ya, jika ingin nanti ada diskusi ataupun bertanya soal tentang matematika SMA, boleh nih follow Instagram saya di @kakaknovia.
Nah, tak kenal maka tak sayang, selalu tuh ya. Nah, kakak juga ingin nih kenalan sama adik-adik yang lagi nonton sekarang. Boleh dong tuliskan nama dan asal daerahnya di kolom chat. Oke, coba nih kita kita tunggu gitu ya. Oke, ada dari mana aja sih gitu? Wah, ada dari mana nih? Ada dari Lubuk Linggau, ada dari oh banyak banget nih. Dari mana lagi nih? Oke, Rokan dari, wih mantap, keren-keren nih ya adik-adik semuanya. Nah, berhubung waktu sudah sore, jadi kira-kira masih semangat nggak ngikutin untuk kelas hari ini? Jadi kita akan belajar trigonometri nih, yang dari dasarnya aja ya. Nah, coba kirimkan emoji yang mewakili perasaan kalian sekarang di kolom chat atau pakai emot icon gitu. Kalau misalkan masih semangat kirimkan love-love gitu atau kan kirimkan gambar fire gitu. Kalau saya sih maunya gambar fire karena saya merasa full banget nih mau berbagi bersama dan belajar bersama adik-adik hari ini. Wah, udah banyak juga nih udah kasih emoji ya. Oke, oke. Kita next. Nah, jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan kemudian nanti setelah itu adik-adik juga akan menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, ini adalah tujuan kita hari ini. Nah, adik-adik sekalian, materi ini kakak ambil nih dari sumber belajar di ruang murid loh. So, kalian nanti jika mau belajar lagi ya, kalian juga nanti bisa akses materi ini di ruang murid. Caranya bagaimana nih, Kak? Oke, caranya nanti ada teman kakak yang akan membantu kalian bagaimana menggunakan ruang murid ini untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai nih, saya mau jujur-jujuran nih. Kalau misalkan banyak orang tuh yang saya dengar bahwa trigonometri itu ada sin, cos, dan tangan dan sangat menakutkan bagi kalian. Benar nggak sih sebenarnya seperti itu? Kalau benar coba dijempolin dulu gitu. Nah, tapi ya kali ini ya teman-teman semua dan adik-adik semua ya, nanti setelah ini kakak sih berharap bahwa kalian nanti tidak akan takut lagi dengan namanya trigonometri gitu ya. Jadi hari ini kakak akan bongkar semua dan juga gimana sih ada mantra-mantra apa saja sih Kak yang akan kita pelajari di trigonometri kali ini. Sudah siap belum untuk dapat kekuatan baru dan mantra baru nih hari ini? Jangan lupa siapin buku catatannya supaya kalian bisa mempraktekkan langsung pelajaran hari ini. Nah, kalau selama pemaparan materi saya nanti, Anda ada yang belum dimengerti, adik-adik ada yang mau ditanyakan, silakan diketik di kolom chat ya. Sudah siap belum untuk belajar? Kalau sudah siap boleh kirimkan emot jempolnya. Mana nih emot jempolnya? Ayo. Kirimkan emot jempolnya kalau udah mau belajar nih. Oke. Oke adik-adik semuanya. Jadi untuk kita menjadi ahli dari trigonometri ya, kita sebenarnya akan mempelajari dalam segitiganya. Tapi sebelum trigonometri itu tuh biasanya kan kita dapatnya langsung yang namanya rumus. Tapi sekarang saya mau nanya sebelumnya, siapa di sini yang sering main game online? Boleh diketik di kolom chat nih. Siapa? Saya gitu. Wah, banyak banget nih. Ya, salah satu tuh di gambar ini mungkin adik-adik sudah sering ya. Ada Minecraft, ada Roblox, ada lagi Mobile Legends. Nah, apa sih hubungannya dengan trigonometri sih, Kak? Gitu. Jadi, adik-adik sekalian, itu game developer pembuat game ini dan animasi 3D-nya itu menggunakan trigonometri loh. Kok bisa sih, Kak? Ya bisa dong. Apa sih yang digunain ya? Yang pertama dipakai untuk apa? Menggerakkan karakter saat manjat, lompat, jalan gitu ya. Jadi dia itu sudah menggunakan trigonometri di dalam eh, apa ya? Coding mereka ya. Nah, kemudian membuat kamera game itu mengikuti pemain dari sudut pandang tertentu. Karena kalau kalian main kan kameranya ngadapin tertentu. Nah, kemudian menghitung pantulan bola nih, siapa yang sering main game biliar ataupun game basket ataupun sepak bola ya. Nah, itu sudah menggunakan trigonometri. Jadi setiap gerakan karakter dihitung pakai sin dan cos loh oleh komputer. Nah, ternyata trigonometri ini sudah sangat dekat sekali ya sama kita ya, tapi kita tidak menyadari itu. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan menuju materi.
sudah kakak sampaikan tadi bahwa si trigonometrinya ini akan berhubungan dengan segitiga siku-siku. Jadi hubungannya selalu dengan segitiga siku-siku. Nanti yang namanya trigonometri itu ya adik-adik, walaupun nanti segitiganya dalam bentuk-bentuk apapun, nanti kalian mesti menggunakan segitiga siku-siku. Jadikanlah segitiga itu menjadi segitiga siku-siku. Karena kenapa? Segitiga siku-siku inilah yang membuat sebuah dasar untuk trigonometri, yaitu hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga itu. Nah, sebelum kita membandingkan sisi-sisinya ya, maka adik-adik harus mengetahui dulu posisi sisi ya. Mungkin adik-adik sudah pernah mendengar ada yang disebut dengan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Nah, perlu adik-adik ketahui yang pertama adalah sisi miring. Sisi miring, perlu kita garis bawahi bahwa sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku atau sudut 90 derajat. Jadi pokoknya kalau misalkan bentuk dari segitiganya mau miring kah, mau kebalik kah, mau gimana pun, pokoknya yang namanya sisi miring selalu berada di depan sudut 90 derajat atau sudut siku. Oh, udah otomatis deh ini sisi miring. Nah, bagaimana untuk sisi depan dan sisi sampingnya? Nanti pada perbandingan trigonometri, kalian harus memperhatikan dulu di mana posisi sudut kalian. Apabila kalau di gambar ini ya, ada sudutnya itu di sebelah sini, ada sudut theta. Sebenarnya ada sudut satu lagi nih di sini. Tapi kita pakai dulu sudut theta ya di sini. Ada sudut theta, yang mana sih yang disebut dengan sisi depan? Sisi depan itu berada di depan sudutnya. Gitu ya. Selalu berada di depan sudutnya, berarti di seberangnya. Hop, di sini adalah sisi depan. Kemudian sisi samping yang mana sih Kak? Sisi samping itu selalu berdampingan dengan yang namanya sudut yang diketahui. Kalau di sini ada sudutnya sudut theta, maka sampingnya ada di sini nih adik-adik. Oke, gimana nih adik-adik? Gampang ya, intinya menentukan penamaan adalah lihat posisi sudutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, apa sih itu sin, cos, dan tangen? Dari tadi tuh sin, cos, dan tangen. Ini nih sebenarnya apa sih ya? Nah, tadi sudah kakak jelasin juga kita harus memperhatikan posisi sudut gitu ya. Nah, sekarang misalkan saya punya segitiga A, B, C. Kalian sudah tahu ya siku-sikunya di mana? Siku-sikunya ada di sini nih, di sudut B, sudut B. Kalau kalian disuruh cari sisi miring gitu ya, sisi miringnya di mana? Otomatis sisi miringnya berada di depan sudut B ini, yaitu si AC. Nah, kita akan mengetahui apa sih sin itu, apa sih cos itu, dan apa sih tangen itu. Nah, sekarang sin. Sin itu adalah kita akan membandingkan sisi di depan sudut dan sisi miring. Nah, berarti kita butuh yang mana sih yang di depan sudut, yang mana sih sisi miring. Nah, jadi adik-adik tidak usah khawatir di mana nih ya. Yang jelas tadi sudah kakak katakan bahwa kita lihat dulu yang diminta adalah sin A. Maka yang harus kita perhatikan itu adalah sudut A. Jadi jangan ke sudut yang lain. Kalau tadi kan apa ya? Beda arah ya segitiga saya. Nah, sekarang sudah saya belokin lagi arahnya ke yang lain. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah si sudut A. Ketika ada di sudut A-nya ada di sini, maka kita akan menentukan mana yang di depan sudut. Di depan sudut itu adalah BC. Ini merupakan depan sudut. Nah, yang mana yang disebut sisi miring? Sisi miring tadi sudah ya, ada di AC. Bagaimana dengan sisi di samping sudut nih Kak? Sisi samping sudut tadi sudah dikatakan bahwa dia berdampingan dengan sudut. Jadi yang berdampingan adalah sisi AB. Nah, ini nih, ini adalah samping. Oke. Nah, bagaimana dengan sin? Sin itu tadi adalah sisi depan sudut dan juga sisi miring. Ini kita bisa jadikan mantra. Apa sih mantra yang pertama, Kak? Mantra yang pertama adalah sin demi. Jadi mantra yang pertama itu sin demi. Sin itu adalah depan sudut per sisi miring. Nah, ini untuk sin ya. Diingat-ingat nih mantra pertama adalah sin demi. Nah, kemudian apabila ditanya cos A, berarti kita tentukan dari A. Cos A itu apa Kak perbandingannya? Perbandingannya antara sisi samping sudut per sisi miring. Kalau kita buat jadi mantra, mantranya apa Kak? Mantranya adalah cosami, samping per miring. Ya, jadi tadi mantra pertama kita sindemi, mantra kedua kita ada kosami. Nah, bagaimana dengan tan Kak? Atau tangan A. Jadi yang
dilihat adalah tangan dari sudut A. Perbandingannya apa, Kak? Perbandingannya adalah sisi depan sudut per sisi samping sudut. Kalau kita buat jadi mantra, maka mantranya adalah tan, desa. Ya, jadi kita punya 3 mantra untuk menentukan sin, kos, dan tangan. Yang pertama adalah sin demi, kos sami, dan tandesa. Adik-adik semua boleh mengetikkan di kolom chat maupun adik-adik tulis terus-terus di catatan adik-adik. Ya, sekarang kalau misalkan di sini diminta sin A, kalau kita melihat dari segitiga, kira-kira nilai dari sin A-nya itu apa sih? Perbandingan antara apa sih? Ada nggak yang bisa yang bantu saya buat nyebutinnya? Kalau ada, boleh dong raise hand. Ada nggak ya? Boleh dong raise hand. Adakah? Ada Kevin nih, Kevin, coba Kevin boleh di open mic atau boleh diketik di kolom chat gitu. Oke. Apa nih perbandingannya Kevin? Ada Kevin, mana Kevin? Oke. Aduh kok Kevin kayaknya nggak bisa open mic ya. Oke deh, kita lanjutin aja ya adik-adik semuanya. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya sin A adalah depan per miring, berarti depan sudut ada BC, gitu ya. Ada BC per sisi miringnya adalah AC. Berarti nilai sin A adalah BC per AC. Kemudian bagaimana dengan cos A? Ingat mantranya adalah samping per miring. Kalau samping berarti samping sudut A. Ada AB, sisi miringnya ada AC. Oke, berarti cos A itu AB per AC. Sementara bagaimana untuk tangan A? Tangan A itu adalah desa, depan per samping. Maka apa perbandingannya? Depan sudutnya adalah BC, samping sudutnya adalah AB. Oke, berarti sudah terjawab ya adik-adik sekalian mana yang disebut dengan sin A, cos A, dan tangan A. Apabila ditanyakan yang lain, maka kalian harus memperhatikan sudut. Intinya dalam menentukan nilai sin, cos, dan tangan adalah Anda harus memperhatikan sudutnya. Oke? Oke, boleh kita next ya. Oke, saya hapus dulu nih yang tadi. Nah, sekarang yuk kita coba. Oke, boleh nih teman-teman semuanya, adik-adik semuanya boleh nih coba untuk diketik di kolom chat. Apa sih Kak nomor 1 ini sin P. Jadi sebelum kita menentukan si sin P, berarti kita harus identifikasi dulu mana yang disebut. Oh tunggu Kak, saya belum catat rumusnya. Oke, jadi kalau misalkan untuk sin ya, sin itu apa tadi adik-adik sekalian? Oke, sin. Oke, sin itu apa sih ininya, apa namanya, mantra kita tadi? Sami, oke. Samping per miring. Oke, sebelumnya kita tentukan dulu yang mana samping, yang mana miring. Yang ditanya adalah sudut P. Berarti kita harus cari dulu yang mana depan sudut. Depan sudut P adalah ya RQ. Kemudian samping sudut ada PR. Sisi miring selalu di depan. Iya, good. Di depan PQ ya, di depan sudut siku-siku ya. Ada PQ. Maka sin itu adalah demi Kak. Oke, benar. Depan sudutnya ada RQ. Sisi miringnya ada PQ. Oke, good. Kemudian untuk cos P, perhatikan cos tadi, apa cos tadi mantra kita cos? Oke, cos, mantra cos apa nih? Kos, mantra kos. Oke, kos adalah sami. Good, sami. Sampingnya apa nih? Sampingnya adalah PR dan sisi miring adalah PQ. Good, adik-adik sekalian. Untuk tangan nih, tangan apa nih? Kalau tangan, oke, depan per samping. Depan sudutnya adalah RQ. Oke, samping sudutnya adalah PR. Good. Nah, sekarang nih perbedaannya. Wih, oke, good. Udah banyak sekali nih yang ngejawab desa, Kak. Tan desa gitu. Nah, sekarang kita akan menjawab nih soal selanjutnya. Kalau tadi kita malah menggunakan huruf-huruf, nah sekarang dia sudah ada angka. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah sudutnya. Menentukan sin, sin dari sudut A. Berarti kita harus perhatikan yang namanya sudut A. Ya, mana sih nilai yang di depan sudut? Berarti nilai angka 3. Ini adalah depan. Kemudian manakah yang miring? Miring selalu di depan sudut siku-siku. Berarti angka 5 adalah miring.
Kemudian bagaimana dengan samping gitu ya? Samping berdampingan dengan sudut A, maka angka 4. Sin, nilai sin. Wih, udah pada jawab nih. Oke, berapa sinnya? Sinnya? Iya, betul 3/5 udah pada jawab. Depan per samping ya. Demi. Kalau kosnya berapa kosnya? Kosnya, oke. Kosnya. Oke. 4/5, good. 4/5 karena samping per miring. Kemudian tangan gimana tangan? Untuk tangan. Oke, tangan. Tangannya 3/4, Kak. Oke, good. Tangannya 3/4. Depan per samping. Berarti kita pakai 3/4. Good nih, keren-keren nih adik-adik semuanya hari ini. Oke. Nah, boleh dong saya lanjutin lagi ya. Oke, berarti ini sebagian besar adik-adik udah paham nih yang mana mantra-mantra kita tadi. Menentukan sin itu adalah demi. Kalau kos mantra kita tadi kosami. Dan tangan itu mantra kita adalah tan desa. Dan perlu diingatkan sekali lagi bahwa yang perlu kalian eh, lihat terlebih dahulu adalah sudut mana yang akan kita tentukan. Oke, boleh saya next ya adik-adik. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita coba ya untuk membahas soal-soal apa sih yang sering muncul gitu ya. Nah, salah satunya adalah soal yang seperti ini nih adik-adik. Tentukan nilai dari sin A, cos A, dan tangan A. Ya, tentukan nilai dari sin A, cos A, dan tangan A dari segitiga siku-siku di samping. Nah, adik-adik sekalian, jadi dalam menentukan nilai sin, cos, dan tangannya, kalian harus ya melengkapi semua angka-angka yang ada pada segitiga. Sekarang, di samping kanan kita ini ada segitiga nih adik-adik. Ada segitiga ABC dengan sisi miringnya AC, kemudian ada AB-nya ada 15, maka yang harus kita cari adalah si BC. Ada nggak sih kira-kira adik-adik yang bisa bantu saya nih? Boleh dong raise hand, bisa bantuin untuk open mic-nya gitu. Boleh nggak ya? Oke, ini ada siapa nih? Boleh dibantu ya admin? Ada siapa nih? Sinta Bella mungkin? Boleh dong admin untuk di mikrofonnya. Si Sinta Bella. Halo, ada nggak ya Sinta? Dia dari tadi raise hand nih. Ada Sinta? Halo Sinta. Mana nih? Oke. Sinta. Halo Sinta. Kenapa, Kak? Oke, Sinta dari mana? Dari Lubuk Linggau. Wih, keren dari Lubuk Linggau nih. Dia ke Tama Bengkulu. Nih, boleh dong sama-sama sama kakak untuk nyelesain ini ya. Oke. Oke, pertama yang harus kita tentukan apa dulu nih, Sinta? Ngelek, Cok. Oke. Kita akan tentukan apa dulu di Sinta? Halo, Sinta masih dengar saya? Oke. Waduh, nih hilang nih koneksinya si Sinta ya. Oke, saya lanjut aja ya untuk supaya waktunya nggak lama. Nah, jadi pertama itu kita harus menentukan dulu si nilai panjang BC karena kan salah satu yang belum lengkap ini adalah BC. Kira-kira adik-adik sekalian boleh dong pakai. Boleh Kak, boleh. Oke. Halo. Oke. Baik. Nah, adik-adik sekalian, berarti sementara ini kita pakai dulu dong ya, atau kita cari dulu dong ya si BC ini. BC ini mau kita pakai apa nih kira-kira untuk menentukan BC adik-adik sekalian? Saya mau lihat di kolom chat deh. Pakai apa ya? Pakai apa ya? Ada yang tahu nggak nih? Saya mau lihat di Pitagoras. Oke, good, Pitagoras. Jadi kita akan menggunakan Pitagoras mencari panjang si BC ya. Mencari panjang BC menggunakan si Pitagoras adalah kita akan apa nih adik-adik? Oke, kita menggunakan akar dari sisi miring kuadrat ya, 17 kuadrat ya. Langsung saja saya tulis dikurang dengan 15 kuadrat.
Wah, sudah ada yang jawab nih, 8 cm. 8, Kak. Wih, keren. Berarti BC-nya saya tulis langsung ya di sini ada akar 17 kuadrat dikali 17 kuadrat. Berapa nih adik-adik? Berapa 17 kuadrat adik-adik? 289. Oke, dikurang 225 ya. Berarti BC sama dengan akar dari berapa nih adik-adik? Akar dari 64. Berapa akar 64? Good, 8. Sip, pinter semua nih hari ini. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan nilai sin dari A. Ya, kan ditanya sin A nih. Kalau kita lihat ditanya sin A, berarti kita harus fokus ke sudut A. Mana sudut A? Ini sudut A ya. Berarti kalau sin tadi apa nih adik-adik mantra kita? Depan per miring. Depannya berapa tadi di sini? Di sini 8 ya. Tadi 8 per miringnya 17. Kemudian kita diminta lagi untuk cos A. Apa mantra kita tadi? Samping per miring, sampingnya 15 per 17. Oke, kemudian untuk tangan A berarti apa tadi? Depan per samping. Depannya berapa adik-adik? 8. Sampingnya berapa adik-adik? 15. Good, semuanya udah hebat nih. Jawabannya udah pada benar semua nih di kolom chat. Oke, baik adik-adik, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya apa nih Kak yang mau kita bahas? Selanjutnya yang mau kita bahas itu adalah bagaimana adik-adik menentukan sin, cos, dan tangen pada sudut istimewa. Nah, mengapa sih dikatakan sudut istimewa? Karena sudut ini yang paling sering digunakan dan paling dihafal, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, adik-adik yang perlu kalian ketahui bahwa sebenarnya sudut-sudut ataupun hasil dari perbandingannya itu sudah adik-adik pelajari itu di materi kesebangunan ya. Kesebangunan ya adik-adik sekalian ya. Nah, tapi di sini sudah Kakak tampilkan di sini berapakah nilai dari sin, cos, dan tangannya gitu. Nilai sin, cos, dan tangannya itu adik-adik di sini gampang sekali adik-adik untuk menghafalkan. Yang pertama mulai dari deretan sin. Ya. Sin itu ada mulai dari sin 0 derajat, jadi kita urutkan dulu 0, 30, 45, 60, dan 90. Di sini tabelnya sudah ada. Cara menghafalnya adalah kita sebutin aja 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 atau 1. Nih adik-adik. Jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1 itu adalah urutan untuk sin. Kemudian cos gimana Kak? Cos kita balik aja ya yang sin mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0 adik-adik sekalian. Nah, kemudian bagaimana untuk tangan? Kalau adik-adik lupa, nih paling gampang nih. Adik-adik tinggal bagi aja. Akta yang 0 dibagi dengan 1 adik-adik. Jadi 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Seperdua akar 2 dibagi seper akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Atau tidak terhingga, sorry. Oke, adik-adik sekalian, jadi Anda harus paham ya atau hafal ya dengan sudut-sudut istimewa ini, nilai trigonometri pada sudut-sudut istimewa ini. Nah, kita akan coba nih adik-adik sekalian, bagaimana hafal tidak Anda untuk mengerjakan soal yang ada hubungannya dengan sudut istimewa. Nah, kakak akan munculkan beberapa soal yang sering muncul di manapun gitu ya. Nah, ini adalah soal-soal yang sering muncul nih adik-adik. Mari kita hitung bersama. Oke, nah kita akan hitung bersama. Kak, gimana nih cara hitungnya, Kak? Cara hitungnya itu adalah kita akan melihat di daftar tabel sebelumnya. Adik-adik sudah punya tabel ya? Oke, kalau sudah punya tabel nih adik-adik dilihat aja tabel-tabelnya ya. Nah, sekarang gimana nih Kak cara pengoperasian atau mengerjakan soal ini? Cara mengerjakan soal ini kita akan mengganti nilai atau tulisan dari sin 60, cos 30 maupun tangan 60 derajat ini dengan hasil yang ada atau daftar tabel tadi. Nah, sekarang 6. Jadi kita ikutin aja 6. Kemudian adik-adik harus menentukan sin 60. Berapakah adik-adik nilai dari sin 60 derajat? Adik-adik? Setengah akar 3. Good. Oke, setengah akar 3. Ditambah dengan 8 dikali cos 30 berapa adik-adik?
Wih, udah ada yang jawab nih ternyata. Oke, oke. Cos 30 juga setengah akar 3, Kak. Good. Kemudian dikurang dengan 2. Tangan 60 derajat berapa adik-adik? Oke, good. Akar 3. Sip. Sekarang tinggal kita operasikan. Jadi 6 sama 2 ini bisa kita sederhanakan atau kita bagi menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3 ditambah 8 dan 2 ini bisa kita sederhanakan jadi 4. Jadi hasilnya 4 akar 3. Nah, kemudian dikurang dengan 2 akar 3. Nah, masih ingat kan pastinya tentang operasi bilangan berakar gitu ya. Oke, sekarang berapa nih jumlahnya? 3 ditambah 4 karena akarnya udah sama ya adik-adik sekalian. 3 tambah 4, 7 dikurang 2 adalah 5 akar 3. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Nih tadi saya sudah lihat ya, ada yang sudah jawab 5 akar 3. Good, keren banget nih adik-adik, berarti udah paham nih trigonometri. Artinya jangan takut lagi ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan yang B nih, Kak? Wah, di sini ada kuadrat nih, Kak. Oke, tidak usah khawatir nih adik-adik. Kalau misalkan di sini ada kuadrat, kalian perlu cari tahu dulu nilai sin 60-nya dulu. Ya, sin 60-nya dulu, kemudian baru kalian kuadratin. Sin 60 kuadrat, jadi kita kuadratin nanti adik-adik. Oke, saya buat pernya dulu. Oke. Kemudian sin 60 berapa adik-adik? Sin 60 tadi setengah akar 3. Kemudian karena di sini ada kuadrat, jangan lupa adik-adik buat kuadrat. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya apa nih adik-adik? Dikurang dengan cos 60 dikuadratin. Cos 60 berapa adik-adik? Cos 60. Adakah yang menjawab cos 60? Oke. Setengah. Oke, good. Setengah. Jadi setengah dikuadratkan. Setengah dikuadratkan. Kemudian yang di bawah yaitu 2 dikali dengan cos 30 ada setengah akar 3. Kemudian dikali dengan tangan 60 adalah akar 3. Yuk kita operasikan. Oke, sekarang setengah akar 3 dikuadratin. Jadi setengah dikuadratin itu 1/4. Akar 3 dikuadratin adalah 3. Berarti kita jawabnya menjadi 3/4. Dikurang setengah dikuadratkan adalah 1/4. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Jadi kali akar 3 dikali akar 3 menjadi 3. Nah, sekarang kita cek nih. Berapa nih hasilnya ya, Kak? Nah, sekarang kita bagian pembilang. 3/4 dikurang 1/4. Jadinya 2/4 dibagi 3. Oh, Kak, ternyata ini bisa disederhanakan loh, Kak. 2/4-nya jadi berapa nih? 1/2 dibagi dengan 3. Berapa nih 1/2 dibagi 1/3? Kalau nggak tahu nih 1/2, kita buat kali, kita balik jadi 3 ya. 1/3 sehingga hasilnya adalah 1/6. Nah, kalau yang balik-balik ini adalah konsep dasar ya adik-adik ya. Wah, 1/6. Udah bisa nih mengerjakan semuanya. Good, thank you nih adik-adik. Jadi itu ya. Kemudian gimana nih Kak? Soal seperti apa lagi nih Kak yang sering muncul nih Kak? Oke, kita lihat lagi ya seperti apa ya soal yang sering muncul. Oke, saya nextkan. Nah, soal seperti ini. Ya, adik-adik sekalian. Nah, oke. Soal yang ada di sini yaitu sebuah papan seluncur diletakkan menempel pada sisi panggung yang tingginya 2 meter. Ujung bawah papan menyentuh tanah di sini dan membentuk sudut 30 derajat terhadap tanah. Berapa panjang papan seluncur tersebut? Artinya adik-adik diminta untuk menentukan si panjang seluncuran ini yang berwarna coklat. Gitu ya adik-adik ya. Nah, berarti ini nih belum diketahui. Yang diketahui yang mana Kak? Tingginya ini, tingginya 2 meter. Sementara di sini ada 30 derajat. Nah, kalau kita menggunakan perbandingan dari trigonometri, kira-kira kita akan menggunakan perbandingan yang mana nih adik-adik? Sin kah, cos kah, atau tangan? Sin, oke sin. Ada yang jawab sin, karena kenapa Kak? Depannya sudah ada sama sisi miring. Oke, berarti kita akan membuatnya menjadi sin. Sin sudut apa nih? 30 derajat. Apa perbandingan sin tadi? Sisi depan per sisi miring. Di sini sisi miringnya dianggap X adik-adik. Boleh sih adik-adik huruf A juga boleh kok. Oke, sekarang kita buat perbandingan dari sinnya adalah depannya 2,
Sisi miringnya adalah X. Nah, tadi adik-adik sudah tahu ya, nilai dari sin 30 berapa adik-adik? Oke? Sin, oke, 1/2, good. Jadi sin dari 30 adalah 1/2, sama dengan 2 per X. Nah, adik-adik di sini boleh ya, untuk menyelesaikannya, adik-adik boleh menggunakan kali silang nih. X dikali 1 sama dengan X, sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga panjang dari papan seluncur itu adalah 4 meter. Ayo, siapa yang udah jawab 4 meter? Nah, oke nih, berarti udah paham banget nih, banyak nih jawabannya. Ada 4 Kak, 4. Oke, good banget nih. Nah, adik-adik sekalian ya, agar kalian lebih paham lagi, yuk bareng-bareng Kakak untuk menyelesaikan soal yang ada di ruang murid. Oke, kita coba ya. Oke. Oke, kita pindah terlebih dahulu. Nah, adik-adik semua, oke. Oke. Nah, jadi adik-adik semua, kita di sini jadi tadi kan Kakak sudah menginfokan ke kalian ya, bahwa Kakak menggunakan yang namanya, materi yang berada di ruang murid nih, di ruang murid ya adik-adik ya, di bagian sumber belajarnya. Nah, kita akan coba sama-sama untuk membahas soal-soal yang ada di sini. Nah, Kakak tidak akan banyak membahas soalnya, tapi adik-adik sekalian nanti ya, boleh dilanjutkan ya untuk, soal-soal berikutnya. Nah, sekarang soal di hadapan kalian itu yang pertama adalah diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, artinya kita gambarkan dulu nih segitiga siku-sikunya ya. Saya gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Ini anggap aja segitiga siku-siku ya adik-adik ya. Oke. Oke, ini segitiga siku-siku. Oke, sebentar. Siku-siku. Kemudian dibilang siku-sikunya di B. Nih di B. Oke, saya buat B. Berarti kita akan penamaannya adalah ABC. Terserah adik-adik mau A-nya di sini, mau C-nya di sini juga boleh. Mau A-nya di sini, mau C-nya di sini juga boleh. Nah, kemudian diketahui panjang dari AC, AC-nya itu adalah 26. Ya, AC-nya 26. Kemudian panjang BC itu ada 10 cm. Panjang BC 10 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai cos A. Apa mantra cos A tadi adik-adik? Samping per miring. Oke. Samping per miring ya adik-adik ya? Yes, samping per miring. Nah, tapi di sini apakah sudah kita ada sampingnya? Belum ya, maka kita harus cari. Carinya menggunakan Pitagoras tadi ya adik-adik ya. AB sama dengan akar dari ya 26 kuadrat dikurang dengan 10 kuadrat. Untuk AB itu sama dengan akar dari berapa? 676 dikurang dengan 100. Maka panjang AB sama dengan akar dari 576. AB sama dengan berapa adik-adik? 24. Good, 24 Kak. Oke, berarti panjang AB adalah 24. Sehingga dari yang kita ketahui ini bisa kita tentukan perbandingan dari cos A. Cos A-nya berapa berarti? Samping per miring. Berarti 24 per 26. Nah, Kak, di sini nggak ada nih jawaban 24 per 26 gitu ya. Berarti ini harus kita sederhanakan. Sama-sama akan kita bagi dua adik-adik. Maka jawabannya berapa adik-adik? 12 per 13. Wih, pintar semuanya. Banyak sekali menjawab 12 per 13. Yuk kita coba, benar nggak kira-kira 12 per 13? Oke, kita pilih 12 per 13. Kita cek. Ye, benar. Berarti jawabannya benar ya adik-adik ya, 12 per 13. Boleh dong ya, satu lagi deh, satu soal lagi. Oke, satu soal lagi. Nih apa nih kira-kira jawabannya ya, adik-adik? Trigonometri berasal dari kata Yunani yang berarti pengukuran segitiga. Benar apa enggak? True, true. True apa false? True, true, true. Oke, true. Kita coba jawab true. Oke, kita cek. Yeay, benar. Berarti jawabannya benar True, Kak. bahwa trigonometri. Oh, good. Oke, thank you. Bisa nggak? Trigonometri berasal dari kata Yunani yang berarti pengukuran segitiga. Nah, jadi adik-adik sekalian, nanti adik-adik boleh ya langsung masuk ke ruang murid untuk belajar lagi tentang trigonometri ini ya di bagian sumber belajar. Oke nih, gimana nih kira-kira?
Oke. Oke, gimana nih kira-kira? Oke, ya, oke nih, iya true, oke, mantap nih, saya ngelihatin itunya. Terus, oke, adik-adik sekalian, terima kasih nih, ini sudah selesai nih ya hari ini, karena masih ada materi selanjutnya nih sebenarnya, oke. Oke, adik-adik semuanya terima kasih untuk partisipasinya ya, untuk materi trigonometri, yang penting adik-adik harus, ingat kembali 3 mantra kita tadi, apa aja 3 mantra kita tadi? Ada Sindemi, ada Kosami, dan ada Tandesa. Oke, good ya. Tadi 3 mantra itu harus adik-adik hafalkan. Oke, terima kasih untuk adik-adik hari ini. Saya kembalikan ke Kak Wiwit. Oke, wah luar biasa sekali Kak Novia. Teman-teman, beri tepuk tangan virtual dulu dong buat Kak Novia. Luar biasa sekali Kak pemaparannya, keren sekali. Keren sekali dan tentu saja ini akan menambah motivasi teman-teman semua ya untuk belajar matematika, khususnya materi trigonometri. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas penyampaian yang luar biasa pada hari ini. Sangat jelas dan anak-anak sangat antusias sekali nih Kak. Apalagi tadi banyak banget yang respon dan juga banyak sekali yang ngirim jawaban-jawabannya nih Kak di kolom chat. Luar biasa sekali, bahkan jawabannya benar-benar Kak. Wah, keren banget. Oke anak-anak, gimana? Antusiasme kalian masih terus bertambah kan? Masih kurang Oke. katanya nih Kak Wiwit ya. Wah, Oke. masih kurang wah. Padahal ini pengen lagi nih ya Kak ya. Wah, katanya kurang Kak, mau nambah lagi. Wah, tapi karena waktunya terbatas ya Kak ya. Mungkin nanti akan sesi-sesi berikutnya kali ya. Oke Kak Wah, Wiwit. siap. Thank Oke, kita you. say hi, say bye dulu dong sama Kak Novia. Terima kasih Kak Novia. Sama-sama, mohon maaf atas Oke, kekurangannya ya. baik. Terima kasih banyak Kak. Nah, teman-teman semua, habis ini kita akan ada sesi berikutnya ya. Tapi izin saya ingatkan kembali bahwa kegiatan hari ini selain ada pada Zoom meeting, juga ada di YouTube Direktorat SMA nih. Jadi bagi kalian tadi yang ketinggalan dari sesi awal, nanti silahkan bisa kalian buka kembali rekaman YouTube-nya ya di Direktorat SMA. Oke, dan perlu ingatkan sekali lagi nih ya, silahkan teman-teman semua untuk dapat mengirimkan berbagai pertanyaan atau komentar yang positif ya teman-teman, dan juga sesuai dengan topik kita pada hari ini di kolom chat. Oke, teman-teman tadi sesinya udah luar biasa sekali ya, apalagi terkait konsep sin, cos, dan juga tan. Nah, ini sebenarnya bukan hal yang sulit ya teman-teman, kita bisa pahami bersama-sama dengan pelan-pelan. Apalagi kalau pembahasannya nanti menggunakan materi interaktif dan juga seru. Wah, saya lihat juga di sini udah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ini ada yang lagi mabar juga nih di sekolah. Halo, sapa-sapa dulu dong. Oke, wah luar biasa. Say hi dulu teman-teman semua di kamera. Wah, luar biasa nih. Seru sekali. Oke teman-teman, supaya kalian bisa lanjut latihan secara mandiri nih setelah sesi ini, kita juga akan kenalan lebih jauh nih dengan platform yang digunakan tadi. Kira-kira penasaran nggak sih? Mulai dari apa ya platform tadi, hingga bagaimana sih fiturnya, manfaatnya, dan juga cara untuk memanfaatkan belajar mandiri di rumah menggunakan ruang murid. Oke, semua penasaran nggak gimana sih cara ngaksesnya? Oke, wah pada penasaran nih. Wah, oke deh kalau gitu. Kita persilahkan nih ada pemateri kita yang kedua, narasumber hebat nih dari tim Ruang Murid, yaitu Kak Syarif. Oke, kita sambut bersama dulu nih. Halo Kak Syarif. Halo, selamat sore Bu Wiwit. Halo, selamat sore juga Kak Syarif. Gimana Kak, semangat nggak hari ini Kak? Tentu dong, semangat banget untuk ngasih informasi kepada adik-adik sekalian. Ya, wah luar biasa Kak, apalagi ini sudah hadir lebih dari 1.000 peserta di sini. Keren banget ya. Wow, Luar banyak biasa. banget ini. Ada yang sambil iya betul, ada yang sambil join di pakai papan interaktif digital juga nih. Ada juga yang lagi di Labcom. Wah, luar biasa antusiasmenya. Dan nggak sabar nih Kak, buat tanya-tanya terkait apa sih yang diakses tadi.
Nah, kalau gitu Kak, saya langsung saja ya, kita serahkan kesempatan kali ini kepada Kak Syarif. Kepada Kak Syarif, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Wiwit atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya ingin mengucapkan selamat sore kepada adik-adik sekalian yang ada di seluruh Indonesia yang hadir pada mabar hari ini ya. Kak Syarif juga ingin mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu guru yang mungkin hadir juga pada kesempatan ini. Nantinya tadi adik-adik juga sudah belajar ya bagaimana memanfaatkan atau mungkin belajar sambil belajar trigonometri ya. Tadi juga ada simkostan yang sudah adik-adik coba eksplorasi. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk adik-adik sekalian. Ternyata pintar-pintar semua ini ya. Hari ini Kak Syarif juga akan berbagi informasi. Tadi udah lebih spesifik ke konten belajarnya. Tapi Kak Syarif ingin memperkenalkan nih gimana sih cara akses konten-kontennya dan gimana adik-adik sekalian bisa nih memanfaatkan terkait ruang murid, salah satu layanan yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin Kak Syarif izin share screen terlebih dahulu. Nah, sebelum belajar lebih dalam lagi terkait bagaimana pemanfaatan ruang murid yang ada di rumah pendidikan, adik-adik sekalian mungkin sebentar Kak Syarif izin, mungkin boleh dibantu untuk dimatikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, mungkin nggak boleh coret-coret dulu ya. Nah, adik-adik sekalian, Kak Syarif ingin memperkenalkan terkait bagaimana sih adik-adik bisa memanfaatkan ruang murid yang ada di rumah pendidikan ini. Nah, tapi sebelum Kak Syarif ingin memperkenalkan lebih dalam lagi bagaimana pemanfaatan ruang murid ini. Sebentar Kak Syarif stop screen dulu. Admin boleh dibantu untuk share screen-nya, keynote-nya dimatikan ya. Nah, Kak Syarif ingin bertanya dulu kepada adik-adik sekalian. Kira-kira kalau misalnya adik-adik belajar terkait ruang murid, itu biasa terkait belajar di rumah mungkin ya, lebih spesifik di rumah. Ini lumayan banyak yang masih bisa saya mencoret-coret ya. Sebentar. Semoga sudah tidak bisa mencoret-coret. Masih. Mungkin boleh dibantu teman-teman admin untuk share screen-nya mungkin ya. Nanti agar bisa tidak ada yang mencoret-coret. Sambil menunggu rekan Kak Syarif untuk berbagi informasi, Kak Syarif pengen tanya-tanya dulu nih sama adik-adik sekalian. Kalau misalnya adik-adik pengen belajar di rumah, adik-adik itu lebih suka belajar dengan cara apa sih? Sambil nonton video pembelajaran atau sambil bermain games? Atau adik-adik lebih suka misalnya kayak Kak Syarif nih, kalau misalnya di rumah suka nih belajar sambil dengerin lagu. Nah, mungkin itu salah satu hal yang mungkin adik-adik bisa tulis di kolom komentar dong. Kak Syarif pengen tahu gimana sih caranya adik-adik belajar, sukanya itu belajar sambil ngapain. Atau ada yang mungkin belajar bareng sama teman supaya bisa saling sharing gitu ya. Terus lebih suka praktik langsung nih supaya kebayang gimana nantinya adik-adik bisa belajar atau menerima ilmu atau belajar sambil dengan teman-temannya. Mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Lumayan banyak ya, ternyata banyak yang mana ini. Mungkin chatnya masih kita tutup dulu. Baik kalau begitu. Nah, dengan adanya adik-adik sekalian bisa mengetahui gitu ya, apa yang misalnya adik-adik suka gitu ya. Kalau misalnya belajar di rumah lebih suka sambil main gadget gitu, atau mungkin sambil main game sambil belajar. Nah, ada salah satu platform yang bisa adik-adik manfaatkan, yaitu ruang murid adik-adik sekalian. Nah, ini apakah lu udah bisa share screen lagi ya? Coba ya. Di mana
Jadi adik-adik sekalian terdapat sudah ada 2.400 lebih materi yang sudah bisa digunakan oleh adik-adik sekalian. Oke, ternyata masih banyak. Mohon bantuannya ya adik-adik sekalian untuk tidak mencoret-coret untuk di layar kakak ya. Mohon izin untuk dikondisikan dulu ya. Nanti mencoret-coretnya nanti mungkin di sesi yang lain nanti kita akan belajar sambil coba mencoret-coret kira-kira seperti apa caranya ya. Oke. Kak Syarif izin untuk share screen sekali lagi. Mohon bantuannya untuk tidak mencoret-coret ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian, salah. Iya. Oke. Kak Syarif yakin adik-adik semua pintar-pintar semua, adik-adik juga bisa sangat memahami apa yang ingin Kak Syarif sampaikan gitu ya. Semoga adik-adik sekalian, lumayan banyak. Oke, baik. Gak apa-apa, nanti Kak Syarif coba share screen lagi ya. Yang jelas adik-adik sekalian terdapat 2.400 lebih materi yang sudah bisa adik-adik gunakan nih ya. Dan adik-adik Kak Syarif sangat berharap dengan adanya adik-adik sudah mengerti dan sudah tadi berpartisipasi sama Kanovia gimana cara belajarnya. Tadi salah satu konten yang digunakan oleh Kanovia adalah salah satu konten yang ada di ruang murid. Kak, kalau misalnya aku pengen akses tapi berbayar nggak sih kira-kira gitu ya. Yang jelas ini semuanya gratis adik-adik sekalian. Adik-adik bisa mengaksesnya secara mandiri, tidak perlu berbayar. Namun ada beberapa hal yang bisa adik-adik gunakan manfaatnya ketika adik-adik mempunyai akun belajar.id. Di sini boleh memberikan emoticon jempolnya siapa yang sudah mempunyai akun belajar.id. Nah, boleh coba angkat jempolnya. Wah, udah banyak banget ternyata yang sudah menggunakan akun belajar.id. Nah, ada juga nih manfaatnya adik-adik sekalian kalau misalnya adik-adik sudah menggunakan akun belajar.id. Salah satunya adalah bisa mengakses materiku. Mungkin Kak Syarif mungkin coba explore lagi ya bagaimana adik-adik bisa memanfaatkan akun belajar.id menggunakan ruang murid. Mungkin Kak Syarif lanjut aja langsung ke akun rumah pendidikannya. Oke. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah terlihat, Kak. Sudah terlihat. Oke, wow, masih banyak nih ya yang ngasih coret-coret. Ayo, yang coret-coret boleh untuk tidak mencoret-coret dulu. Oke, Kak Syarif coba. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya adik-adik ingin mengakses ruang murid, silakan adik-adik coba masuk ke dalam rumah pendidikan. Setelah itu adik-adik juga bisa mengakses ruang murid ya dengan alamat websitenya rumahpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, ini apakah aku udah bisa coba untuk share screen atau mungkin bisa dibantu atau bisa share screen sendiri? Oke, saya coba share screen sekali lagi ya. Oke, baik. Nah, ini adalah salah satu bagaimana adik-adik sudah bisa mengakses. Oke, masih banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, Kak Syarif coba ganti ya. Izin info Mas Syarif. Mas Syarif izin info untuk materi annotation? Iya, oke, boleh. Oke, Sebentar. Mas Syarif share screen terlebih dahulu. Iya, boleh. Oke, di bagian atas Mas yang ada stop share Oke, itu sebentar. di titik 3 kanan. Ya. Di titik 3 kemudian ada pilihan untuk stop annotation itu Mas. Oke, siap. Stop annotation-nya aku nggak bisa Atau off matiin. atau di offin.
Di titik tiganya, sebentar. Mas. Udah, kelihatannya ini agak baru, Mas. Bentar ya, sebentar. Aku coba sekali lagi. Stop annotation. Ups, masih, aku udah coba tapi kok masih muncul ya? Wah, teman-teman, nanti dulu ya kita coret-coretnya. Nanti ada sesi berikutnya nih kalau mau coret-coret. Nah, sekarang kita simak dulu ya bersama bagaimana sih cara akses buat ruang murid. Yuk sama-sama kita lihat mulai dari awal sampai akhir. Coret-coretnya nanti dulu ya teman-teman. Oke, gimana Kak? Apakah sudah berhasil? Ini masih Oke, dicoret-coret. silakan dilanjut Kak. Oh, ke-mute Mas Sarif. Oke, sebentar aku sambil coba untuk mematikan. Ini tadi sudah saya off-kan tapi masih muncul annotation-nya. Oke, sebentar. Atau mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya mungkin. Oke. Kak, suaranya termute Kak? Semoga ini sudah bisa. Oke, bismillah. Oke, mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya adik-adik sekalian. Waduh, masih ada. Ini saya nggak tahu, udah saya coba matikan tapi masih muncul semua. Oke, baik. Adik-adik mungkin boleh dimatikan dulu untuk mencoret-coretnya agar Kak Syarif bisa menjelaskan nih ya untuk adik-adik yang pengen tahu bagaimana cara mengaksesnya ya. Aku minta bantuannya untuk adik-adik coba. Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi adik-adik sekalian, cara mengaksesnya. Oke, masih ada yang coret-coret. Oke, mungkin iya. Oke, masih agak susah untuk ya nggak apa-apa. Oke, kita coba waduh, lebih parah ini. Mungkin boleh di soft screen dulu deh. Karena annotation-nya ini aku udah matikan. Oke Kak, mungkin dari sini ada Kak Novia nih Kak yang mau bantu untuk Bentar. share screen di materi ruang murid nih Kak. Kita akan jelajah bersama. Oke. Oke, baik. Oke, dipersilahkan Kak Novi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novi. Ini aku juga nggak tahu apa yang terjadi, kenapa aku nggak bisa nge-mute. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Novi atas bantuannya. Adik-adik sekalian, aku coba untuk menginformasikan ya bagaimana cara mengakses ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Saat ini adik-adik sekalian bahwasannya adik-adik itu sudah bisa mengakses ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Cara mengaksesnya mudah sekali, tinggal di keywordnya aja dituliskan bahwa rumah.pendidikan.go.id. Setelah itu adik-adik bisa masuk ke dalam ruang murid. Nah, ketika diklik ruang muridnya, nantinya tampilan berandanya akan seperti ini adik-adik sekalian. Ketika adik-adik pengen tahu nih, terus habis itu gimana Kak cara saya mengakses ruang muridnya? Terus bagaimana sih cara aku bisa dapetin konten-konten trigonometrinya? Nah, mungkin boleh izin Kak Novia boleh di-scroll ke bawah. Nah, kita coba masuk. Di sini ada beberapa layanan yang bisa adik-adik gunakan untuk mendapatkan konten pembelajarannya.
kita masuk ke sumber belajar. Nah, diklik tombol sumber belajarnya. Setelah itu adik-adik juga bisa memilih nih untuk kategori jenjangnya dari jenjang mana. Setelah itu adik-adik sesuaikan, semisal kita pilih kelas 10 terus lanjut diklik mulai eksplorasinya. Nah, setelah itu tadi kita udah belajar apa nih? Nah, kita udah belajar matematika. Nah, ketika kita klik tombol mata pelajaran matematikanya, adik-adik sudah bisa mendapatkan unit ataupun subunit pelajaran yang berkaitan dengan matematika. Ini ada analis data, bilangan, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita share ke bawah, oke, ini tampilan saya agak berubah. Oke. Oke, kita lihat di scroll ke bawah ada trigonometri atau unit geometri yang bisa adik-adik klik. Setelah itu kalau misalnya kita scroll ke bawah lagi akan muncul beberapa rekomendasi mata pelajaran yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, tadi sempat belajar nih sama Kak Novia bagaimana mengakses belajar sambil bermain games ya dengan jejak sin kostan atau trigonometri. Nah, tadi sudah sempat dilakukan nih. Nah, cara melihatnya gimana Kak? Cara cobanya tinggal diklik aja. Setelah itu, setelah diklik, adik-adik sekalian bisa share ataupun menyimpan konten pembelajarannya. Kak, terus apa bedanya Kak kalau semisalnya aku nggak login dan login menggunakan akun belajar.id? Nah, ada tuh beberapa perbedaannya. Kalau misalnya adik-adik lihat sekarang kondisinya di atas kanan atas ini, ada muncul tombol masuk atau butuh bantuan, papan informasi maupun beranda. Nah, ini nggak ada nih fitur materiku yang kemarin adik-adik juga sempat coba main challenge-nya gitu ya, main di Instastory-nya. Nah, di mana sih Kak? Nah, caranya adalah tinggal masuk aja login menggunakan akun belajar.id adik-adik sekalian. Nah, di sini sudah lihat nih fitur spesialnya apa, ada simpan materi, buat koleksi, terus melihat progres riwayat pengerjaannya. Setelah itu kita coba klik tombol masuk, terus masuk menggunakan akun belajar.id-nya. Setelah itu adik-adik sekalian sudah bisa melihat di kanan atas ada fitur materiku. Nah, sebelum kita masuk ke fitur materiku, kita coba simpan dulu ya. Nah, kita simpan, setelah itu akan muncul nih. Nah, setelah itu akan muncul akan tersimpan di materiku. Nah, cara bikin koleksinya, biar adik-adik bisa menyimpan semua koleksinya, tinggal klik buat koleksi. Nah, setelah itu adik-adik bisa tulis nih, semisal dijudulkan trigonometri. Nah, aduh maaf ya Kak Novia, terima kasih untuk bantunya. Oke, terus habis itu deskripsinya semisal level 1 untuk belajar trigonometri misalnya gitu ya. Level 1 terus disimpan. Nah, setelah itu sudah muncul nih di fitur materiku. Nah, boleh di X terus kita lihat di materiku. Nah, sudah muncul nih di trigonometrinya. Adik-adik sudah bisa buat salah satu materi ataupun playlist yang ada di fitur materiku ini di trigonometrinya. Nah, gimana? Adik-adik udah bisa atau sudah mencoba memanfaatkan ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Semoga adik-adik sekalian juga sudah bisa mencoba di rumah dan bisa menyebarluaskan terkait informasi ini. Dan tadi juga Kak Syarif udah mencoba atau memberikan tutorialnya ya, bagaimana adik-adik ini bisa mencoba atau login menggunakan akun belajar.id di ruang murid. Nah, oke, selanjutnya tadi Kak Syarif juga masih ada PR ya, untuk menyampaikan beberapa informasi terkait sebentar. Oke. Nah, sudah muncul. Oke, semoga sudah muncul. Oke. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya kita sekarang next gitu ya, tadi sudah dilihat bagaimana cara memanfaatkan fitur materiku. Nah, di sini Kak Syarif juga
ingin masih bertanya atau ngobrol-ngobrol dengan adik-adik sekalian, gimana sih adik-adik sekarang, apakah sudah cukup jelas mendapatkan informasi terkait bagaimana memanfaatkan ruang murid ataupun konten-konten pembelajaran yang ada di ruang murid. Nah, semoga apa yang Kak Syarif sampaikan ini bermanfaat juga kepada adik-adik sekalian, dan semoga ruang murid menjadi solusi untuk adik-adik sekalian belajar sambil bermain, dan nantinya juga adik-adik juga bisa memanfaatkan ruang murid di sekolah. Oke, boleh dibantu Mas Asa di next slide-nya. Oke, sip. Terima kasih. Nah, Kak Syarif juga ingin berbagi atau ngobrol-ngobrol dengan adik-adik sekalian. Kalau misalnya adik-adik ini sekarang setelah mendapatkan konten pembelajaran maupun sudah bisa mengeksplorasi rumah pendidikan ataupun ruang murid, kira-kira adik-adik itu tipikal orang yang kayak gimana sih? Apakah tipe yang paling explore gitu ya? Setelah ini akan melakukan eksplorasi, terus membagikan informasinya kepada teman-temannya di grup WhatsApp, atau adik-adik juga langsung mencoba nih mulai dari sekarang untuk menemukan tipe-tipe materi yang sesuai dengan adik-adik sekalian. Dan adik-adik juga bisa bergabung di WA channel Kabar Murid SMA, di mana adik-adik juga bisa mendapatkan seluruh informasi terkait mungkin dari tips and trik belajarnya seperti apa, terus bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terus bisa mencoba fitur-fiturnya dan mendapatkan informasi terupdate terkait bagaimana ruang murid ini berkembang. Setelah itu si paling inovatif, di mana nantinya adik-adik bisa belajar tidak selalu harus bersama guru, tapi bisa belajar sama rekan sejawatnya atau mungkin sama kakak-kakaknya, agar nantinya adik-adik bisa mendapatkan informasi yang cukup jelas. Dan setelah itu adik-adik juga bisa belajar di kelas sambil bermain games yang ada di ruang murid tentunya. Oke, kalau begitu sekian informasi dari Kak Syarif. Semoga apa yang Kak Syarif sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang sudah Kak Syarif sampaikan tadi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi ketika Kak Syarif menjelaskan terkait ruang murid yang ada di rumah pendidikan. Semoga adik-adik juga tetap semangat ya belajar menggunakan ruang murid atau mengakses rumah pendidikannya, dan manfaatkan juga akun belajar.id menggunakan fitur materiku. Sekian dari saya, Kak Wiwit. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kembalikan ke Kak Wiwit. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Syarif, luar biasa sekali. Oke, beri tepuk tangan virtualnya teman-teman semua. Luar biasa sekali nih Kak Syarif sudah ngasih tahu ke kita tentang bagaimana sih cara akses dari ruang murid ya. Tadi juga udah diajarin juga nih bagaimana caranya untuk simpan fitur materiku. Wah, tentunya ini luar biasa sekali ini ya. Semoga proses belajar teman-teman nanti tidak terhenti di sesi hari ini aja, tetapi teman-teman juga akan makin paham bahwa belajar itu tidak harus selalu berada di dalam kelas ya, tapi juga bisa dilakukan sendiri dimanapun dengan bantuan platform seperti Ruang Murid. Apalagi ini cocok banget buat persiapan menghadapi ujian nantinya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Kak Syarif. Terima kasih banyak Kak Syarif. Oke teman-teman semua, wah kira-kira habis ini sesi apa lagi ya? Penasaran nggak? Penasaran? Wah oke deh kalau begitu. Nah sekarang teman-teman kita akan masuk ke sesi yang nggak kalah seru dari sesi pertama dan kedua tadi nih. Kalau pertama tadi kan kita belajar bareng-bareng tentang sin, cos, dan tan. Kemudian untuk sesi kedua tadi kita coba untuk akses ruang murid. Nah yang ketiga ini adalah kita akan ada pada sesi kuis berhadiah. Oke, yuk siapkan gawainya teman-teman. Untuk memperkuat hasil dari pembahasan hari ini nih, kita akan mengadakan kuis yang seru dan luar biasa. Tapi nih teman-teman, sebelum memulai perhatiin dulu ya kita aturan mainnya. Teman-teman bisa scan QR code yang ada pada layar. Silahkan di-scan dulu nih teman-teman. Nah, penting juga untuk teman-teman memastikan bahwa nama yang digunakan di Kahoot itu sama dengan nama di Zoom dan nama yang akan diisi pada presensi nantinya.
Untuk yang namanya lebih dari 15 karakter, nama belakangnya boleh disingkat ya teman-teman. Misalkan dari nama Kak Novia tadi nih, Novia Ayu Lestari, bisa disingkat jadi Novia Ayu L. Nah, kenapa nih harus disamain teman-teman? Karena nanti kalau kalian menang, tapi namanya nggak sesuai, tim mabar bakal sulit nih untuk memverifikasinya. Jadi, samain semuanya ya teman-teman. Oke, nah kita hari ini akan bermain dengan Kahoot. Akan ada beberapa soal dan opsi jawaban yang akan ditampilin selama 20 detik nih. Sistemnya adalah siapa cepat, dia dapat. Posisi terbaik di leaderboard nantinya akan menang nih teman-teman. Jadi jangan kelamaan ya mikirnya. Cepat dan tepat itu adalah kuncinya. Oke, kira-kira berapa nih yang menang? Nanti akan ada 3 pemenang dengan skor tertinggi yang akan berhak mendapat hadiah dari admin. Waduh, kira-kira apa nih hadiahnya? Jadi pastikan ya kalian fokus dari awal sampai akhir, karena peringkat bisa jadi bakal berubah-ubah. Bagi para pemenang nantinya, kalian juga harap screenshot ya teman-teman bukti juaranya untuk memudahkan admin untuk menghubungi kalian semua. Oke, nah untuk pemenang juga nanti akan langsung dihubungi oleh admin lewat chat pribadi di Zoom Meeting. Jadi jangan kemana-mana dan stay tune terus sampai selesai. Oke teman-teman, kita sudah lihat banyak sekali nih yang sudah join pada game kali ini. Kira-kira sudah berapa nih? Oke, hampir dari 200 orang sudah mengikuti kegiatan dan juga permainan hari ini. Oke, yang belum join yuk, kita masih ada waktu nih teman-teman. QR code masih ada pada layar dan kalian juga bisa melalui www.kahoot.it dengan kode PIN-nya adalah 818576. Oke, silahkan teman-teman. Kita sudah ada 250 peserta nih. Wah, oke, udah pada siap semuanya nih kayaknya ini ya. Udah gak sabar lagi pingin memenangkan hadiah kuis kegiatan pada hari ini. Oke, siap? Karena sudah 260 lebih, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Oke teman-teman, ayo semangat. Pertanyaan pertama nih, kira-kira apa ya pertanyaannya? Ini dia. Di bawah ini, manakah logo dari ruang murid? Ketik teman-teman, ayo kita coba. Waduh, cepet banget nih, sudah ada respon 260-an orang. Oke, sisa waktu tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wow, ada 236 yang benar, luar biasa sekali nih untuk pertanyaan pertama. Kita coba lihat nih, kira-kira dari 3 teratas sementara adalah siapa nih? Oke, ada Aku Sayang Ana, Big Muy, dan Abelia. Oke teman-teman, ingatkan kembali untuk namanya ya, agar bisa sama untuk di presensi, kemudian nama di Zoom, dan juga nama di Kahoot-nya. Oke teman-teman semua, siap untuk maju ke level berikutnya? Soal kedua. Ini dia. Dalam segitiga siku-siku, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring. Oke, jawabannya true or false nih. Oke, ini perlu ketelitian nih teman-teman. Coba lagi kita ingat-ingat tadi yang udah disampaikan oleh Bu Novia terkait sin, cos, dan tan. Hati-hati, jangan sampai ketukar. Wow, udah banyak yang betul nih ya, ada 292 orang. Keren banget. Berarti udah sangat-sangat expert nih ya. Oke, posisi pertama ada Big Muy, kedua SMA 11 Bandung, dan yang ketiga ada Zulfahri. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjutkan. Ayo, ya semangat nih teman-teman yang lain, kita masih banyak soal-soal berikutnya. Bagian yang hilang pada tanda
tanya di atas adalah fitur apa? Oke, silahkan diketik jawabannya teman-teman. Silahkan diketik ya. Kira-kira yang hilang itu bagiannya apa sih? Yang pakai tanda tanya itu loh. Oke, wah ini beragam sekali nih jawabannya nih. Ada materiku, titik 3, masuk bantuan dan lain sebagainya. Oke, wah yang betul ada 30 orang. Wah luar biasa nih. Kira-kira siapa ya? Berubah nggak nih skornya nih? Oke, sekarang sudah ada Abelia, ada Likely Nirvana, dan ada Big Moy. Oke, wah semangat dong nih teman-teman. Masih ada soal berikutnya. Nah, ini dia nih, diingat-ingat lagi nih, hati-hati kliknya ya teman-teman. Yang warna merah kah atau yang warna biru kah? P dari segitiga di bawah adalah apa? Waktunya sisa 5 detik. Oke, 5 detik. Wah, ini ada perbedaan nih ya. Ada yang benar 143 dan ada yang salah ada 179. Nah, hati-hati ya. Hati-hati klikannya nih. Oke. Posisi pertama masih Abelia, yang kedua ada Likely Nirvana, dan yang ketiga ada Zahira Alia. Wih, oke, seru banget nih ya. Pertandingannya masih seru-serunya, saling kejar-kejaran. Siap untuk berikutnya teman-teman? Oke. Ayo kita coba lagi. Nah, ini nih harus tahu nih, kepanjangan dari mabar itu apa sih? Oke, hayo, jangan sampai salah nih teman-teman. Ada main bareng, mari belajar bersama belajar, mari belajar bareng, atau mari belajar bareng. Waduh, yang mana tuh? Oke, ada 144 orang yang betul. Oke, luar biasa nih. Berarti masih fokus nih ya, walaupun udah sore seperti ini. Oke, good sekali nih ya, Belia nih masih dalam posisi yang paling tinggi. Kemudian yang kedua ada Zahira dan yang ketiga ada Haifa. Mantap dan luar biasa nih ya, masih fokus. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yuk kita coba. Nah, ini dia nih teman-teman, yang bukan fungsi dari fitur materi di ruang murid tadi apa ya? Pak tadi udah disampaikan sama Kak Syarif nih, kira-kira apa ya yang bukan termasuk dalam fitur materi di ruang murid? Oke, 300 orang udah jawab nih. Wow, luar biasa. Ada 218 peserta yang udah menjawab betul. Ih, keren banget nih. Aduh, pinter-pinter semua nih kalian. Keren banget. Oke, masih bertahan Abelia. Kemudian yang kedua ada Zahira. Dan yang ketiga ada Inaya. Ih, keren banget nih. Nah, habis ini penentuan nih teman-teman. Ada pertanyaan yang terakhir, yang ketujuh. Aduh, ini kalau sampai salah ini gimana ini ya? Siapakah nama moderator pada hari ini? Oke, jangan sampai salah nih teman-teman nih. Ayo, mirip-mirip nih nama-namanya, pakai apa? Ada WIWI, ada WIWUD, aduh. Kalau sampai salah nih, wah ini bahaya nih. Oke, wow, ada 204 peserta yang betul. Keren banget. Walaupun masih ada yang salah ya, tapi tidak apa-apa. Oke, semuanya udah ada 204 yang benar dan udah ada 7 soal ya. Wow, beri tepuk tangan dong. Keren banget. Kira-kira siapa nih ya yang ada pada posisi pertama, kedua, dan ketiga? Oke, give congratulations for all. Oke, luar biasa. Kita lihat juara pertama, kedua, dan ketiganya. Oke, juara pertama ada Abelia, juara kedua ada Inaya, dan juara ketiga ada Miyuki. Oke, congratulations all, luar biasa sekali. Give applause dong buat teman-teman kalian yang menang untuk juara 1, 2, dan 3. Wah, luar biasa. Udah sempat ya di screenshot ya tadi ya teman-teman ya. Selamat buat para pemenang. Tadi ada 3 pemenang dengan skor tertinggi. Nah, ini nanti akan langsung dihubungi oleh Minbar ya, melalui kolom chat pribadi di Zoom meeting. Dan ditunggu ya hadiahnya. Gimana teman-teman, seru nggak tadi?
Mudah-mudah kan pertanyaannya? Nah, untuk para pemenang silahkan nanti bisa dihubungin oleh panitia. Jangan lupa tadi namanya ya, dan juga jangan lupa di screenshot pemenang tadinya. Oke semuanya, yang belum menang gimana? Sedih? Enggak ya? Sedih ya? Tenang semuanya. Yang belum menang masih ada kesempatan berikutnya nih ya. Masih ada apa emangnya nih? Oh, jangan nangis teman-teman. Oke, tetap happy, tetap keep smile gitu ya. Karena masih ada challenge berhadiah nih. Kira-kira challenge berhadiahnya apa ya? Oke, nah setelah sesi ini kita ada challenge nih buat kalian semua. Mau tahu nggak challenge-nya apa? Oke semua, nah ini dia challenge-nya. Teman-teman semua tadi udah perhatiin kan ya dari pemaparan Kak Syarif, bagaimana cara untuk bikin playlist belajar lewat fitur materiku di ruang murid. Oke, gimana? Bisa kan ya tadi ya? Iya, kita buat di materiku. Nah, sekarang kita mau challenge teman-teman SMA semua nih ya, buat coba bikin playlist belajar versi kalian sendiri-sendiri. Challenge-nya berhadiah pastinya. Nah, ayo semuanya join dan ikutan ya. Jadi wajib sih ini, karena nantinya akan ada hadiah dan lumayan nih buat teman jajan kalian gitu ya, buat jalan-jalan gitu kan. Nah, siap dong. Oke, tapi gimana sih caranya? Mau tahu? Nih, sudah ada pada layar bagaimana cara ikut dari challenge berhadiah ini. Teman-teman bisa scan QR berikut atau klik yang minbar share di kolom chat Zoom kalian ya. Nanti di dalamnya ada Google Form yang harus kalian isi. Nah, secara garis besar isinya apa sih? Pertama, teman-teman nanti login dulu ya ke ruang murid. Kalau sudah, nantinya kalian buat playlist belajar versi kalian masing-masing. Isinya tentang apa? Bebas semuanya. Terserah kalian, karena kami mau lihat bagaimana sih kreativitas kamu. Dan setelah bikin playlist, jangan lupa ya, nanti unggah screenshot playlist belajarmu dan ceritakan kenapa sih kamu pilih playlist tersebut. Nah, yang terakhir, share juga nih di Instagram dan template yang sudah disediakan dan juga ajak teman-temanmu semua ikut belajar di ruang murid. Challenge ini akan ada pada 24 April sampai dengan 1 Mei 2026. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman semua, karena 3 playlist terbaik akan mendapatkan hadiah. Wah, kalian juga wajib follow dan pantengin Instagram dari @rumahpendidikan.kemendikdasmen dan juga @direktorat SMA, karena pengumuman akan di-share di sana nih teman-teman. Biar nggak kelupaan, langsung aja nih, jangan lupa QR code-nya di-scan ya. Selain cara ini, setelah kegiatan ini, kalian cus buka ruang murid, explore materinya karena banyak sekali ya, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan